Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Perawat shift malam ditemani pocong. Di rumah sakit besar yang sudah tua, Maya, seorang perawat muda, mendapat tugas untuk menjalani shift malam di ruang perawatan isolasi. Ruangan itu dikenal angker. Namun karena kekurangan tenaga kerja, Maya tidak punya pilihan lain. Suasana malam yang sunyi dan dingin membuat bulu kuduknya meremang saat dia berjalan menuju ruang perawatan. Saat masuk ke dalam ruangannya, Maya melihat lorong panjang yang gelap. Pintu-pintu ruang pasien terlihat tertutup rapat, dan lampu-lampu yang berkedip memberi kesan menyeramkan. Maya merasa seperti ada yang mengawasi. Namun dia mencoba menepis rasa takutnya dan mulai memeriksa pasien satu persatu. Malam semakin larut, dan keheningan di rumah sakit membuat Maya merasa semakin terisolasi. Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar suara langkah kaki berat. Maya menoleh, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya angin dingin yang menyusup melalui jendela yang sedikit terbuka. Maya duduk di ruang kontrol, menatap layar monitor yang menunjukkan keadaan setiap ruang perawatan. Tiba-tiba, salah satu monitor menampilkan gambar yang sangat buram. Gambar itu menunjukkan ruang isolasi yang sebelumnya kosong. Dalam gambar, terlihat sesosok bayangan yang berdiri di sudut ruangan. Maya merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba mengabaikan apa yang dilihatnya dan kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, setiap kali dia menoleh ke layar, bayangan itu semakin jelas terlihat. Hal ini membuat Maya merasa cemas dan takut. Namun dia mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu ruang isolasi. Maya melangkah perlahan menuju pintu, menggenggam senter di tangannya. Begitu pintu terbuka, tidak ada seorang pun di dalam. Hanya ruangan yang sepi dan gelap. Namun, saat dia menutup pintu, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Semakin dekat. Ketika Maya melewati ruang pasien, matanya tertuju pada sebuah tempat tidur yang seharusnya kosong. Namun kini terlihat ada sesosok tubuh terbungkus kain putih. Tentu saja, hal ini sangat aneh karena pasien tersebut sudah lama dipindahkan ke ruang lain. Rasa takut mulai menghantui pikirannya. Dengan langkah berat, Maya mendekati tempat tidur itu dan perlahan menarik selimutnya. Namun, saat kain putih itu tersingkap, tak ada tubuh di bawahnya. Hanya ruang kosong yang membuat Maya merinding. Dia mendekati tempat tidur lainnya, hanya untuk menemukan hal yang sama, selimut yang bergerak sendiri. Panik, Maya berlari keluar dari ruang pasien dan kembali ke ruang kontrol. Suasana semakin mencekam, dan bayangan itu kembali muncul di layar monitor. Kali ini, bayangan itu tampak lebih jelas. Dengan wajah pucat yang tampak mengerikan, Maya tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa terperangkap dalam teror yang semakin nyata. Di malam berikutnya, Maya kembali bertugas. Meski rasa takutnya masih menghantuinya, saat melewati lorong, dia mendengar suara tangisan lemah dari kamar 305. Tangisan itu terdengar seperti suara seorang wanita yang sedang berdoa. Maya merasa curiga, karena kamar itu sudah lama kosong. Dengan hati-hati, Maya membuka pintu kamar 305. Begitu pintu terbuka, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Di dalam kamar, hanya ada tempat tidur kosong dan bau apek yang menyengat. Namun, saat dia berbalik untuk menutup pintu, bayangan seseorang berdiri di jendela kamar, menatapnya dengan mata kosong. Maya merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan semakin mengerikan. Di tengah kegelapan, sosok pucat muncul di hadapannya. Hanya terlihat samar, namun cukup jelas untuk menambah ketakutannya. Maya menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Maya melarikan diri dari kamar 305, berlari menuruni lorong yang gelap. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Saat menoleh, dia melihat sesosok pocong dengan kain kafan putih yang terikat rapat di tubuhnya. Pocong itu berjalan perlahan, mendekatinya dengan gerakan yang aneh dan menyeramkan. Panik,
Maya berlari lebih cepat, namun pocong itu tetap mengikutinya. Setiap kali dia menoleh, pocong itu semakin dekat, meski hanya beberapa langkah di belakang. Tak peduli seberapa cepat Maya berlari, sosok itu selalu ada di sana, menatapnya dengan tatapan kosong yang menakutkan. Maya berlari menuju ruang gawat darurat dan mengunci pintu. Namun, pocong itu tiba-tiba muncul di depan pintu. Berdiri diam tanpa bergerak. Maya merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Takut jika dia tidak bisa melarikan diri dari teror yang terus mengikutinya. Keesokan malam, Maya merasa tertekan, namun tetap melanjutkan tugasnya. Malam itu, dia dipanggil untuk memeriksa pasien yang baru saja datang ke ruang perawatan isolasi. Begitu sampai di sana, dia melihat pasien yang tampak terluka parah. Namun, saat Maya mendekat, dia menyadari bahwa pasien tersebut sudah tidak bernyawa. Suasana menjadi semakin gelap dan menakutkan saat Maya menyadari bahwa pasien tersebut adalah seseorang yang pernah dirawatnya beberapa bulan lalu. Dia merasa ada yang aneh dengan keadaan tubuh pasien. Seolah-olah tubuh itu bergerak sedikit. Meski jelas tidak bernyawa, Maya mencoba untuk memanggil dokter. Namun tidak ada respon. Tiba-tiba, tubuh pasien itu bangkit. Bergerak perlahan seperti zombie dan menatap Maya dengan mata kosong. Suara gemerisik terdengar dari tubuh pasien yang mulai bangkit itu. Maya merasa tubuhnya beku karena ketakutan yang luar biasa. Pada malam berikutnya, Maya menemukan sesuatu yang mengganggu saat meneliti ruang perawatan. Di ujung lorong, ada sebuah lampu yang tidak pernah padam. Meskipun tidak ada petugas yang menyalakannya, lampu itu terus menyinari lorong yang kosong, menciptakan bayangan panjang yang bergerak aneh di sepanjang dinding. Maya merasa semakin tidak nyaman. Keanehan-keanehan mulai muncul di mana-mana, dan rasa takut semakin menguasainya. Dia mencoba untuk mengabaikan cahaya yang terus menyinari lorong. Namun saat melewatinya, sebuah bayangan besar muncul dari balik dinding dan menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Rasa takut menyelimuti tubuh Maya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari balik lorong tersebut. Dalam kegelapan, suara bisikan perlahan terdengar, mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Namun, Maya merasa perasaan itu sangat familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Malam semakin larut, dan Maya merasa tidak ada tempat yang aman di rumah sakit itu. Pintu keluar yang biasanya terbuka kini terkunci rapat. Meskipun tidak ada seorang pun yang menutupnya, Maya mencoba menekan tombol pintu darurat. Namun pintu itu tetap tertutup rapat. Dia merasa seperti terperangkap di dalam rumah sakit yang semakin gelap dan penuh teror. Saat mencoba mencari jalan keluar, suara langkah kaki yang berat kembali terdengar dari belakangnya. Maya menoleh dan melihat pocong itu berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh kemarahan. Maya berlari secepatnya, namun langkahnya terhenti saat dia melihat bayangan gelap yang bergerak cepat di depannya. Tidak ada jalan keluar, hanya lorong yang semakin mencekam. Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Setelah malam yang penuh ketegangan, Maya merasa perlu mencari jawaban. Dia mulai menyelidiki sejarah rumah sakit itu, mencari tahu apakah ada kejadian misterius yang melibatkan pasien atau perawat sebelumnya. Dia mendapati bahwa rumah sakit ini pernah menjadi tempat praktik medis yang penuh dengan penderitaan dan kematian. Beberapa dokumen yang dia temukan menceritakan tentang pasien yang meninggal dengan cara yang sangat tragis dan aneh. Mereka adalah orang-orang yang diyakini telah menghubungi dunia lain, dan beberapa bahkan dikabarkan telah kembali setelah kematian mereka. Maya merasa bahwa dirinya terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak bisa dijelaskan. Namun, Maya semakin merasa cemas karena pocong itu tidak berhenti mengikutinya. Meskipun dia mencari jawaban, pocong itu selalu muncul setiap kali dia merasa ada harapan. Maya semakin merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dia pahami. Maya memutuskan untuk melawan rasa takutnya dan berusaha berani menghadapi apa yang ada di rumah sakit tersebut. Namun, saat dia menyusuri lorong yang gelap, dia merasa ada sosok yang selalu mengikutinya. Di setiap sudut, pocong itu muncul, menatapnya dengan tatapan kosong dan menyeringai mengerikan. Maya berlari menuju ruang kontrol, berharap menemukan seorang petugas atau dokter yang bisa membantunya. Namun, ruang kontrol itu kosong.
Layar monitor menampilkan gambar sosok yang tampak mengerikan. Dengan pocong yang kini lebih jelas terlihat di dalam gambar itu, rasa takut membuat Maya hampir tidak bisa bernafas. Pada saat itu, pocong itu tiba-tiba muncul di depan pintu ruang kontrol. Maya merasa seluruh tubuhnya kaku. Tak tahu harus berbuat apa. Setiap kali dia mencoba berlari, pocong itu selalu berada di belakangnya. Lebih cepat, lebih dekat. Maya merasa tidak ada tempat yang aman di rumah sakit ini. Pada malam berikutnya, Maya merasa kelelahan dan putus asa. Dia mencoba untuk tidur sejenak di ruang perawatan. Namun saat terlelap, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang menekan tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Dengan susah payah, dia membuka mata dan melihat sosok wanita berwajah pucat di atas tempat tidurnya. Wanita itu tidak bergerak, namun tatapannya kosong dan penuh amarah. Maya merasa seolah-olah wanita itu berusaha menghisap energi hidupnya. Rasanya tubuhnya semakin lemah, dan setiap kali dia mencoba bergerak, wanita itu semakin mendekat. Maya berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Sosok itu semakin menekan tubuhnya dengan kuat. Dengan segala tenaga yang tersisa, Maya berhasil menendang tubuh sosok itu. Dan tiba-tiba, sosok itu menghilang. Maya pun terbangun dengan keringat dingin. Namun rasa takutnya masih belum hilang. Malam itu, Maya kembali bertugas dengan perasaan was-was. Ketika melewati salah satu ruangan yang telah lama tidak digunakan, dia mendengar suara ketukan aneh yang datang dari dinding. Suara itu sangat keras, seolah ada seseorang yang terperangkap di dalam dinding itu. Dengan rasa penasaran yang besar, Maya mencoba mencari sumber suara tersebut. Dia menggedor dinding itu, namun tidak ada jawaban. Suara itu semakin mengganggu, dan ketika Maya hampir menyerah, tiba-tiba dinding tersebut retak sedikit, menampilkan sebuah gambar samar yang terlihat seperti wajah manusia. Maya mundur dengan cepat, merasa ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Namun, suara ketukan itu tidak berhenti, seolah-olah dinding tersebut berusaha memberitahu sesuatu yang sangat mengerikan. Maya merasa semakin terperangkap dalam rumah sakit ini. Setiap kali dia melihat jam, waktu seperti bergerak mundur. Kembali ke jam yang sama, pintu yang dia lewati tampak berubah, dan ruangan yang sama seolah-olah berulang tanpa henti. Dia mencoba berlari untuk keluar, namun selalu kembali ke tempat yang sama. Setiap lorong tampak seperti saling terhubung tanpa akhir, membuat Maya semakin merasa kebingungan. Di setiap belokan, pocong itu selalu ada, menunggu di sudut dengan tatapan kosong. Maya mulai merasa gila, seperti terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dia jelaskan. Dia tidak tahu apakah ini nyata atau hanya mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Waktu yang berputar dan pocong yang terus mengikutinya membuat Maya merasa terperangkap dalam loop yang tidak bisa dia hindari. Malam itu, Maya kembali merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dia berjalan menuju ruang isolasi. Namun sesosok roh wanita muncul di hadapannya. Wajah wanita itu tampak penuh dengan rasa sakit dan kesedihan yang mendalam. Mata wanita itu menatap Maya dengan intens. Roh wanita itu berbisik dengan suara pelan. "Bantu aku keluar dari sini." Maya merasa tubuhnya kaku. Tidak tahu harus berbuat apa. Namun, roh itu semakin mendekat, semakin kuat, dan Maya merasakan bahwa dia tidak bisa menahan kehadirannya. Akhirnya, roh wanita itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Maya dengan rasa takut yang semakin dalam. Namun, sebelum wanita itu pergi, dia sempat meninggalkan pesan yang tidak bisa Maya pahami. Suara itu terus terngiang di telinganya. Malam yang sangat gelap datang, dan rumah sakit ini mulai kehilangan daya listrik. Semua lampu mati, meninggalkan Maya dalam kegelapan yang mencekam. Hanya cahaya dari senter yang dia pegang yang menerangi jalan di depannya. Maya merasa semakin terisolasi, tetapi dia harus melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong yang kosong. Maya menoleh dan melihat pocong itu berdiri di depan pintu ruang perawatan. Tanpa ragu, pocong itu mulai mendekati Maya dengan langkah lambat namun pasti. Maya berlari secepat mungkin, berusaha menghindari sosok yang terus mengikutinya. Ketika dia mencapai ruang kontrol, semua peralatan medis tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Semua layar menunjukkan gambar yang sama. Pocong itu sedang menatapnya dengan tatapan kosong.
seolah-olah menunggu dia melakukan sesuatu. Pada malam berikutnya, Maya merasa semakin putus asa. Dia kembali memasuki ruang isolasi yang gelap dan suram. Namun saat dia masuk, dia mendapati bahwa tempat itu tampak berbeda. Waktu seolah berhenti, dan dia merasa seperti berada di masa lalu, di waktu yang berbeda. Dalam keadaan bingung, Maya berusaha mencari jalan keluar. Namun, ketika dia menoleh, sosok pocong yang lebih besar muncul di hadapannya. Seolah berasal dari masa lalu rumah sakit ini. Pocong itu terdiam, menatap Maya dengan tatapan yang penuh kebencian. Maya merasa seluruh tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Setiap detik terasa sangat lama, dan dia merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak berujung. Pocong itu tetap mengawasi, tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Maya akhirnya memutuskan untuk menghadapi rasa takutnya. Dia tahu bahwa untuk bisa keluar dari rumah sakit ini, dia harus melawan pocong yang terus mengikutinya. Dengan berani, Maya berjalan menuju ruang isolasi tempat pocong itu muncul. Saat dia masuk, pocong itu sudah menunggu di sudut ruangan. Kali ini, Maya tidak takut. Dengan suara lantang, dia berkata, "Aku tidak takut lagi." Pocong itu bergerak mendekat. Namun Maya merasakan kekuatan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang datang. Maya melangkah maju, dan dengan keberanian yang luar biasa, dia berusaha mengusir pocong itu dengan penuh kemauan. Dengan satu gerakan, pocong itu menghilang, meninggalkan Maya dalam ketenangan yang tak terduga. Setelah kejadian tersebut, Maya merasa bahwa kehidupannya kembali normal. Rumah sakit itu terlihat lebih terang dan lebih hidup. Namun, saat dia berjalan pulang setelah selesai bertugas, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesosok pocong tampak mengikutinya dari kejauhan. Rasa takut kembali muncul. Namun Maya tidak merasa terperangkap lagi. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Maya melangkah maju, menghadapinya dengan tekad yang lebih kuat. Pocong itu berhenti di ujung jalan dan menghilang dalam kegelapan malam. Maya akhirnya merasa bebas, mengetahui bahwa dia mampu menghadapi ketakutan yang selama ini menghantuinya. Namun, meskipun pocong itu hilang, dia tahu bahwa rumah sakit itu menyimpan banyak misteri yang masih belum terungkap. Maya terus menjalani kehidupannya meski rasa takut masih ada dalam dirinya. Dia kembali bertugas pada malam hari. Namun kali ini, suasana di rumah sakit terasa lebih mencekam. Setiap sudut tampak dipenuhi oleh bayangan yang bergerak sendiri. Sosok pocong itu kembali muncul di ruang perawatan. Namun kali ini, pocong itu tidak hanya mengikutinya, tetapi seolah-olah berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Maya merasa ada pesan yang ingin disampaikan, namun dia tidak tahu apa itu. Maya bertekad untuk mencari jawaban yang lebih dalam tentang apa yang terjadi di rumah sakit itu. Teror itu mungkin tidak akan pernah berakhir. Tetapi dia merasa harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Setelah berbulan-bulan berjuang, Maya akhirnya menemukan kunci untuk membuka misteri rumah sakit tersebut. Dia tahu bahwa untuk menghentikan teror itu, dia harus mengungkap kebenaran di balik segala kejadian aneh yang terjadi. Di ruang bawah tanah rumah sakit, Maya menemukan arsip yang menyimpan kisah-kisah gelap masa lalu rumah sakit ini. Ternyata, rumah sakit ini dulunya merupakan tempat eksperimen medis yang sangat tidak manusiawi, dan banyak pasien yang menjadi korban dari percobaan tersebut. Dengan pengetahuan baru ini, Maya berusaha menghentikan teror pocong yang terus mengikutinya. Dengan tekad bulat, Maya akhirnya bisa mengakhiri teror tersebut, mengungkap kebenaran, dan membebaskan roh-roh yang terperangkap di rumah sakit itu.